Selamat datang di mata kuliah Ilmu Kesehatan Dasar bidang fisika untuk materi termodinamika dan termoregulasi. Pada materi ini kita akan bahas mulai dari definisi suhu dan kalor, kemudian alat pengukur suhu dan peneraan termometer, ada asas Black, kemudian termogulasi dan organ pengatur suhu tubuh, dan implementasi kalor. Kita mulai dari definisi suhu atau temperatur adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Metabolisme yang terjadi pada tubuh manusia akan melibatkan perubahan suhu, di mana untuk mengetahuinya diperlukan alat pengukur suhu tubuh yang kita kenal dengan termometer. Temperatur atau suhu adalah merupakan besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu zat. Tentunya untuk mengetahui suhu tubuh kita dapat gunakan termometer. Termometer yang umum digunakan di negara kita adalah skala Celcius yang memiliki skala 0 sampai 100. Kemudian ada beberapa skala suhu yang lain, yaitu ada Fahrenheit dengan skala 32 sampai 212, ada skala Reaumur dengan skala 0 sampai 80, dan skala Kelvin 273 sampai 373. Khusus untuk pengukuran suhu dalam Kelvin yang merupakan satuan internasional, di mana pada penggunaannya untuk mengukur suhu tidak dituliskan derajat Kelvin seperti pada Celcius, Fahrenheit, atau Reaumur. Tetapi cukup dituliskan Kelvin saja, karena Kelvin sendiri adalah satuan, bukan skala. Dan skala minimum di sini merupakan titik beku dari masing-masing alat pengukuran, dan skala maks merupakan titik didih. Oke, selanjutnya sumber panas dalam tubuh berasal dari proses metabolisme. Metabolisme tubuh sendiri adalah proses pengubahan zat gizi dari makanan yang diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Ketika kita dalam keadaan istirahat, tubuh pun tetap melakukan proses metabolisme, di mana ada sejumlah kalor atau panas yang dikeluarkan tubuh, yaitu sekitar 70 kilokalori per jam. Sedangkan pada waktu kerja, tubuh akan melepaskan kalori yang lebih tinggi, sehingga tubuh dapat mengalami kenaikan suhu hingga 20%. Selain itu, pada saat suhu lingkungan tinggi, diketahui bahwa tubuh akan beradaptasi untuk menghangatkan diri, sehingga suhu tubuh dapat meningkat sampai 5 kali lipat dari suhu normal. Selanjutnya mengenai termogulasi pada manusia, yaitu proses penjagaan suhu tubuh internal manusia yang masih dapat ditoleransi. Jadi yang mengatur atau menjaga suhu tubuh adalah hipotalamus yang terdapat di bawah otak dan berperan sebagai termostat atau sebagai pengatur suhu. Hipotalamus sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu hipotalamus anterior yang mengatur pembuangan panas dan hipotalamus posterior yang mengatur upaya penyimpanan panas. Berikutnya contoh soal mengenai perhitungan tentang konversi ke berbagai skala pengukuran suhu. Misalnya, ada seorang anak yang sedang mengalami demam tinggi, diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer dengan skala Celcius, dan diperoleh angka sebesar 39,6 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapakah suhu tubuh anak jika diukur menggunakan termometer berskala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Kita mulai dari Celcius ke Fahrenheit. Untuk menghitungnya, kita lihat dulu skala dari Celcius. Dari Celcius ini mempunyai skala dari 0 ke 100, maka range skalanya adalah 100. Sedangkan Fahrenheit, range skalanya dari 32 ke 212. Maka range skalanya adalah 212 dikurangi 32, yaitu 180. Maka setiap 1 derajat Celcius setara dengan 1,8 derajat Celcius ditambahkan 32 derajat. Nah, karena skala Fahrenheit dimulai dari 32 derajat, bukan dari 0, maka perlu ditambahkan angka tersebut.
Sehingga jika suhu anak yang demam adalah 39,6 derajat Celcius, maka setara dengan 39,9 dikalikan 1,8, hasilnya ditambahkan dengan 32 sehingga diperoleh 103,28 derajat Fahrenheit. Berikutnya untuk Reaumur dan Kelvin dilakukan prinsip perhitungan matematis yang sama, maka 39, derajat Celcius setara dengan 31,68 derajat Reaumur dan setara dengan 312,6 Kelvin. Berikutnya contoh soal nomor 2. Seorang pasien diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer Y yang memiliki titik beku dan titik didih berturut-turut 50 derajat Y dan 250 derajat Y. Jika suhu pasien diukur menggunakan termometer Celcius diperoleh suhu 37,5 derajat Celcius, berapakah suhu pasien jika diukur menggunakan termometer Y? Maka untuk menghitungnya, kita lihat dulu skala dari Celcius, yaitu dari 0 sampai 100, maka range skalanya adalah 100. Sedangkan termometer Y dari 50 ke 250, maka range skalanya adalah 250 dikurangi 50 sama dengan 200. Maka setiap 1 derajat Celcius setara dengan 2 derajat dari termometer Y ditambahkan dengan 50, karena skala Y dimulai dari 50 derajat, bukan dari 0, maka perlu ditambahkan angka tersebut. Sehingga jika suhu pasien suhunya adalah 37,5 derajat Celcius, maka setara dengan 37,5 dikalikan 2, hasilnya ditambahkan 50, sehingga diperoleh 125 derajat Y. Berikutnya, untuk kuis 1, silakan dikerjakan pada Moodle masing-masing dari saudara. Soal kuis 1 yaitu berapakah suhu zat pasien dalam Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, di mana zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius menunjukkan angka sebesar 37,3 derajat Celcius. Ini adalah soal kuis 1. Berikutnya mengenai pertukaran energi panas tubuh dengan lingkungan. Proses ini terjadi misalnya ketika tubuh terkena paparan panas matahari. Maka pada saat kita terpapar panas matahari, ada proses panas rilis atau pelepasan panas. Pelepasan panas ini dapat melalui proses konduksi ke tanah, yaitu melalui alas kaki, kemudian secara konveksi melalui udara, secara radiasi ke tanah dan udara, kemudian melalui evaporasi air, melalui saluran nafas ketika kita bernafas, bisa juga bersamaan dari panas yang dikeluarkan dari proses metabolisme dalam tubuh yang diubah menjadi tenaga atau energi. Kemudian panas tubuh juga muncul ketika kita mengalami demam akibat kemasukan benda asing, misalnya oleh virus atau bakteri atau kuman. Jadi prosesnya kuman yang masuk ke dalam tubuh melepaskan pirogen, yaitu zat yang dapat menyebabkan demam ke aliran darah. Kemudian sel kekebalan tubuh juga melepaskan pirogen sebagai sinyal untuk mengaktifkan sistem pertahanan tubuh. Berikutnya pirogen mengalir ke otak dan hipotalamus, menginstruksikan untuk meningkatkan suhu tubuh, dan akhirnya denyut jantung dan metabolisme meningkat. Maka badan akan menggigil karena otot yang berkontraksi serta aliran darah ke kulit menurun sehingga kulit terlihat pucat dan kering. Jadi mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia digambarkan sebagai berikut. Pertama, ketika terjadi rangsangan dari luar, akan diterima oleh kulit tubuh, kemudian diteruskan ke reseptor purifier, selanjutnya oleh reseptor dikirimkan ke hipotalamus, posterior, dan anterior yang ada di bawah otak. Berikutnya, sinyal diteruskan ke perioptika hipotalamus, lanjut ke nervus efferent, dan terakhir terekspresikan dalam bentuk kehilangan atau pembentukan panas. Berikut faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu adanya gangguan organ, kemudian pengaruh lingkungan,
kemudian ada irama diurnal, dan jenis kelamin. Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi suhu tubuh seperti kecepatan metabolisme basal, kemudian rangsangan saraf simpatik, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon kelamin, kemudian gangguan organ, kemudian demam, status gizi, aktivitas, dan lingkungan. Jadi, pelepasan panas dari hasil metabolisme tubuh dapat melalui evaporasi atau penguapan, melalui konduksi atau perpindahan kalor, dan melalui radiasi atau pemancaran. Berikutnya tentang perhitungan kalor atau panas berdasarkan asas Black, di mana kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepaskan, di mana kalor disimbolkan dengan Q, satuannya adalah Joule atau kalori. Q diperoleh dari perkalian antara massa dengan kalor jenis dan perubahan suhu. Kita masuk ke contoh soal. Misal ada 50 gram es batu bersuhu minus 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditambahkan dengan 200 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Tetapkan suhu campuran jika kalor jenis dari es adalah 2100 Joule per kilogram Kelvin, kemudian kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Maka langkah pertama adalah mencari mana yang bertindak melepaskan kalor dan mana yang bertindak menerima kalor. Di sini kita bisa lihat bahwa air ketika bertemu dengan es akan melepaskan kalor, sehingga suhu air akan turun. Sementara es ketika bertemu dengan air, es akan menerima kalor, sehingga suhu es akan naik. Maka dengan menggunakan rumus Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima, massa air dikalikan kalor jenis air dikalikan perubahan suhu air sama dengan massa es dikalikan kalor jenis es dikalikan perubahan suhu es. Dengan memasukkan angka-angka dari besaran yang diketahui, hasil akhir suhu campuran antara air dan es tersebut adalah 7 derajat Celcius. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa untuk menyamakan satuan-satuannya. Kemudian ada soal kuis 2, yaitu soalnya adalah dalam botol termos terdapat 230 gram air kopi pada suhu 90 derajat Celcius. Ke dalam botol tersebut ditambahkan suhu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Kemudian berapakah suhu campuran tersebut jika tidak ada kalor pencampuran maupun kalor yang terserap botol termos, di mana kalor jenis kopi sama dengan kalor jenis air dan sama dengan kalor jenis susu, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kuis 3, seorang pasien yang mengalami terkilir harus dikompres untuk meredakan nyerinya dengan air es, sehingga seorang perawat menyiapkan 500 gram air bersuhu 25 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam botol kompres, kemudian ditambahkan es batu sebanyak 350 gram bersuhu minus 8 derajat Celcius. Kemudian berapakah suhu air kompres di dalam botol kompres tersebut? Silahkan kerjakan kuis tadi 1 sampai dengan 3, kemudian jawaban saudara boleh diketik atau ditulis tangan, tapi jangan lupa untuk format dalam bentuk PDF, kemudian silahkan upload di Moodle masing-masing akun dari saudara. Kemudian berbicara mengenai termodinamika berkaitan erat dengan gas ideal, di mana tadi ciri-ciri dari gas ideal adalah terdiri dari partikel molekul, kemudian molekul bergerak secara serampangan dan memenuhi gerak Newton, kemudian jumlah seluruh molekul besar, volume molekul dapat diabaikan, terdapat gaya saat tumbukan, terjadi tumbukan elastis sempurna yang singkat. Nah, persamaan keadaan gas ideal yang pertama yaitu sama dengan PV sama dengan nRT atau NKBT, di mana P adalah tekanan gas, V adalah volume, N-nya adalah jumlah mol gas yang dapat dihitung dari jumlah
partikel gas dibagi dengan bilangan Avogadro, kemudian N adalah jumlah partikel gas, Na adalah bilangan Avogadro, R adalah konstanta umum gas, Kb adalah konstanta Boltzmann, T adalah temperatur mutlak gas. Nah, untuk nilai konstanta gas, kita dapat gunakan dua nilai, yaitu R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin, jika satuan dari gas yang diukur menggunakan Pascal, volume gas dalam satuan meter kubik. Dan R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin, jika satuan gas yang diukur menggunakan satuan atmosfer, kemudian volume gas dalam satuan liter. Berikutnya mengenai implementasi termodinamika dalam bidang kesehatan. Contohnya, penyimpanan darah atau bank darah yang dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, teknik tin walled container, di mana darah disimpan dalam wadah yang terbuat dari metal tipis. Kemudian wadah tersebut dimasukkan nitrogen cair yang suhunya minus 1960 derajat Celcius hingga terbentuk darah beku. Yang kedua adalah metode blood sand method, di mana darah disemprotkan pada permukaan nitrogen cair sehingga berubah menjadi butir-butir darah. Kemudian dikolek atau dikumpulkan dan disimpan dalam wadah khusus. Contoh berikutnya tentang penerapan energi dingin dalam pengobatan dan kesehatan, yaitu penyimpanan sperma atau bank sperma, kemudian penyimpanan sumsum tulang atau bone marrow, kemudian penyimpanan jaringan tubuh, penyimpanan obat-obatan, pengobatan edema akibat trauma akut dan sakit kepala dengan memakai ice pack, kemudian pengobatan nyeri atau bengkak lokal dengan kompres air dingin, kemudian operasi jaringan kanker dengan memakai nitrogen cair yang bersuhu sangat dingin untuk merusak jaringan kanker yang meluas. Oke, demikian tadi materi yang saya sampaikan tentang dinamika dan termodulasi yang disampaikan pada mata kuliah ilmu kesehatan dasar bidang fisika. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.